Salam, perkenalkan nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 18720500044 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu PR Ibu Rita Aryani MM. Perkembangan peserta didik. 1. Lemak. Anak yang gemuk atau endomorfik memiliki jaringan lemak yang lebih banyak atau kuat berotot, atau mesomorfik memiliki jaringan otot yang lebih banyak, dan anak kurus atau ektomorfik memiliki jaringan otot yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih sedikit. 2. Pertumbuhan gigi. Anak-anak usia 6 tahun mulai mengalami pergantian gigi susu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja. 3. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepatan pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Pada masa remaja, anak telah mendekati postur orang dewasa, di mana ukuran pinggang berkurang panjangnya, pinggul menjadi lebih lebar, tungkai kaki lebih panjang dari badan, dan lengan menjadi lebih panjang. Kondisi ini mendukung pertumbuhan fungsi-fungsi seks sekunder pada remaja. Empat. Proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri-ciri kelamin yang utama dan ciri-ciri kelamin kedua. Walaupun tampak adanya keteruturan dan sebelumnya dalam hal perubahan proporsi tubuh, ternyata perubahan itu sendiri memperlihatkan keanekaragaman. Sekalipun demikian, dalam kelompok anak laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan, sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu tepat sama. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak perempuan meliputi pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, pembesaran pinggul, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Perbedaan fisik manusia perlu dipelajari oleh orang yang berlima pengetahuan, termasuk para guru. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Pertumbuhan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer dari ciri-ciri kelamin kedua atau sekunder, sampai penurunan kondisi fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak awal. 5. Perubahan tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi badan anak rata-rata 46,6 inci. Kondisi memungkinkan anak untuk dapat berjalan dan berlari lebih cepat, memanjat, melompat, meloncat, dan berjalan di atas papan titian. 6. Perubahan berat badan. Berat badan anak rata-rata bertambah 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat badan laki-laki 49 pon
dan berat badan anak perempuan 48,5 pound. Kondisi ini memungkinkan anak dapat mengangkat, melempar, dan menangkap benda. Perbedaan inteligensi. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kecerdasan dalam diketahui para psikolog dengan menguji perbendaharaan kata, ketelingaan, ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Tes-tes kecerdasan dikembangkan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan pada tiap-tiap individu. Inteligensi atau kecerdasan sering disosialisasikan dengan kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu, dan sebagainya. Sternberg Didik atau 1982 perancang suatu studi untuk menemukan keberagaman orang-orang di dalam mendefinisikan inteligensi. Subjek penelitian adalah dua kelompok yang berbeda, yaitu orang awam dan para ahli psikologi yang secara khusus mengkaji mengenai inteligensi. Pada kedua kelompok tersebut, Sternberg memberikan daftar beberapa orang dengan beberapa karakteristik tertentu dan kemudian diminta untuk menilai keragaman kemampuan yang didasarkan kepada karakteristik tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pada kebanyakan orang awam mengira bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara praktis, kemampuan verbal, dan kompetensi sosial. Kemampuan untuk memecahkan masalah secara praktis termaksud di dalam penggunaan logika, menghubungkan ide-ide dan pandangan. Sekian dari saya, terima kasih.